Ibu Kepala Sekolah Bu Ika Haryati, Bu Ika Haryati SPDSD, serta Bapak Ibu Guru SDN Pelabuhan 2 beserta Ibu Kepala Sekolah UPT SD Negeri Pelabuhan 3 beserta Ibu Guru SDN Pelabuhan 3 yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat dengan acara diseminasi gaya positif di sekolah. Untuk susunan acaranya akan saya bacakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga presentasi diseminasi budaya positif, yang keempat refleksi, dan yang kelima doa. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, kita baca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk yang kedua yaitu sambutan Ibu Kepala Sekolah untuk Bu Ika Haryati SPDSD. Maaf, sebelumnya kami persilahkan untuk Bu Antik Kepala Sekolah UPT SD Negeri Pelabuhan 2 memberi sambutannya. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan semoga kita semuanya yang terhormat Ibu Kepala Sekolah UPT SDN Pelabuhan 2, Bapak Ibu Guru UPT SDN Pelabuhan 2, serta Bapak Ibu Guru dari UPT SDN Pelabuhan 3. Tentunya yang pertama-tama mari kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena saat ini tepatnya tanggal 24 Oktober 2023 kita dapat berkumpul bersama di UPT SDN Pelabuhan 2 ini dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah oleh CGP Angkatan 9 Kabupaten Blitar, yaitu Bunda Ika Haryati SPDSD. Tentunya doa kita bersama semoga kegiatan ini nantinya dapat berjalan dengan lancar dan membawa berkah dan barokah bagi kita semuanya. Terima kasih juga waktu yang diberikan pada saya. Sepintas memang kita perlukan sekali adanya diseminasi atau kita menyebutnya dengan ketok tular, transformasi ilmu, nyebarni ilmu. Bagaimana budaya positif ini nanti bisa kita implementasikan di sekolah. Semoga dengan kegiatan ini nanti banyak hal yang bisa kita petik, banyak hal yang bisa kita implementasikan baik di SDN Pelabuhan 3 maupun di SDN Pelabuhan 2 ini. Ya, kerjasama yang luar biasa. Semoga kerjasama ini ke depannya semakin dan semakin erat dan membawa berkah barokah untuk kita semuanya. Semoga juga untuk Ibu Ika Haryati dapat menempuh program guru penggerak ini dengan baik, lolos dengan nilai yang sangat memuaskan, juga nantinya berimbas kepada guru-guru yang lainnya. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutannya tadi semoga bermanfaat untuk kita semua. Yang selanjutnya sambutan dari Ibu Kepala Sekolah Ibu Ika Haryati SPDSD, kami persilakan. Terima kasih Bu Wici Rahayu yang sudah memberikan waktunya kepada saya untuk menyampaikan terima kasih yang sangat besar karena Bapak Ibu Guru dan Bu Antik selaku Kepala Sekolah UPT SD Negeri Pelabuhan 3 berkenan hadir
mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah kami. Bapak Ibu, kita mulai acara hari ini dengan untuk mengetahui tentang pengertian dari diseminasi. Kenapa hal ini bisa dilaksanakan dan harus dilaksanakan oleh CGP untuk melengkapi tugasnya dalam kegiatan aksi nyata. Jadi diseminasi itu adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok agar mendapatkan informasi, menerima dan memanfaatkan informasi tersebut. Dan tujuannya adalah mendorong partisipasi lebih banyak guru untuk bergabung dalam program Merdeka Belajar dan menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi hal ini memiliki latar belakang. Menurut filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, guru diibaratkan sebagai petani yang memiliki peranan penting untuk menyuburkan tanamannya. Seorang petani akan memastikan tanah tempat tumbuhnya tanaman merupakan tanah yang kondisinya cocok untuk ditanami. Dari urian ini kita bisa mengibaratkan sekolah sebagai tanah dan tanaman sebagai murid. Untuk itu kita sebagai guru harus mengusahakan sekolah sebagai tempat yang nyaman, aman dan menyenangkan untuk bertumbuh, serta dapat menghindarkan murid dari hal-hal yang mengganggu pertumbuhan potensinya. Maka seorang guru memiliki tanggung jawab untuk menciptakan suasana sekolah yang demikian dengan menciptakan lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling bekerja sama, saling menghargai dan saling belajar, sehingga tercipta kebiasaan baik. Dari kebiasaan baik itu dapat menumbuhkan karakter yang baik pula dan tercipta budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, ini adalah latar belakang kami untuk melaksanakan diseminasi pada hari ini. Bapak Ibu guru, tujuan dari pendidikan kita yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik manusia maupun sebagai masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ini adalah tujuan pendidikan bangsa Indonesia yang harus kita pahami, bahwa kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuh dan atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Tentunya dengan adanya diseminasi budaya positif akan banyak pertanyaan yang muncul di dalam benak panjenengan ya Bapak Ibu. Apa yang dimaksud dengan budaya positif? Apa pentingnya menciptakan suasana positif? Bagaimana penerapan disiplin di sekolah? Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Nah, ini yang akan kita gali bersama dalam acara diseminasi hari ini. Bapak Ibu, sebelum kita mulai masuk ke materi, ini kita akan menyanyikan lagu anti bullying yang
kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini yang sudah sering kita terapkan dalam kegiatan sehari-hari kita di lembaga masing-masing, yaitu yang kita temui adalah melaksanakan tata tertib sekolah. Di setiap sekolah pastinya ada tata tertib yang harus dipatuhi oleh setiap siswa, di mana tata tertib itu berfungsi sebagai pembatas antara yang boleh dan tidak boleh dilakukan, antara yang baik dan tidak baik bagi warga sekolah. Kemudian yang kedua, cinta kebersihan dan lingkungan. Nah, di sini penanaman rasa cinta kebersihan termasuk ke dalam budaya positif juga yang harus dimiliki oleh setiap siswa, di mana cinta kebersihan itu artinya menjaga kebersihan terhadap dirinya sendiri dan juga lingkungan sekolahnya. Yang ketiga, budaya positif yang sudah kita temukan di sekolah juga yang ketiga adalah kejujuran, di mana karakter kejujuran ini ternyata memang sangat penting untuk ditanamkan di lingkungan sekolah. Mengapa begitu? Karena kejujuran adalah investasi yang berharga, sehingga terciptanya komunikasi dan hubungan yang sehat antara guru dan siswa, sesama guru dan juga dengan kepala sekolah. Dampak positifnya apa? Di dalam kejujuran, dampak positifnya adalah karakter ini dibangun dan ditanam sejak usia dini, sehingga mereka menjadi pribadi yang bisa dipercaya oleh orang lain. Yang keempat, budaya positif yang sudah terlihat dan tampak di lingkungan sekolah kita adalah religius. Dengan menanamkan karakter religius sejak dini, maka kita menumbuhkan sikap yang berkeberagaman kepada siswa. Contohnya, pada tahap masa kanak-kanak, mereka akan meniru apa yang dilihat dan didengar. Kemudian, yang kelima adalah kepedulian. Sikap peduli ini adalah tindakan yang selalu ingin memberi bantuan kepada orang lain. Kepedulian siswa ini ditanamkan di sekolah melalui berbagai cara. Dengan contohnya, menjenguk teman yang sakit, sudah menggali kepedulian anak-anak untuk mengumpulkan uang bersama-sama, sehingga mereka bersama-sama pula menjenguk temannya yang sakit dan lama tidak belajar bersama di kelas bersama mereka. Dengan memiliki kepedulian, mereka akan disenangi dan diterima oleh teman-temannya. Kemudian, sifat toleransi. Sebagai warga negara Indonesia, semboyan kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika dengan segala keberagamannya, sangat penting kita memiliki sifat toleransi. Di sekolah, tentunya kita berkumpul dengan siswa dan guru yang berbeda-beda. Ada yang berbeda agamanya, ada yang berbeda sukunya, sehingga kita bisa saling menghargai perbedaan satu sama lain. Yang ketujuh yang tampak di lingkungan sekolah kita yaitu sikap nasionalis atau rasa cinta tanah air. Bagaimana kita bisa melihat perilaku itu? Yaitu dengan adanya implementasi cara berpikir dan bertindak siswa, menaruh kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi ataupun kelompok. Jadi Bapak Ibu, budaya positif yang saya temukan di lingkungan sekolah kita itu ada 7, dan ini ternyata telah membangun karakter siswa kita menjadi lebih baik setiap harinya. Nah, pada hari ini konsep inti dari budaya positif yang akan kita pelajari ada 6.
Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi dengan 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Banyaknya materi, semoga panjenengan bisa mengikutinya dengan bijaksana dan menyerap ilmu yang saya sampaikan pada hari ini. Masuk ke materi yang pertama, teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ini digambarkan pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampak guru sedang mengontrol perilaku murid, saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ini adalah ilusi kita sebagai guru seolah-olah mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan itu. Berikutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal, di mana ini dimaksudkan mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif, kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mengetahui makna kata disiplin, tentunya kata disiplin lebih mengarah pada sikap yang tertib, sikap yang taat pada peraturan. Sementara pada pemikiran Ki Hajar ini sejalan dengan pandangan Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001. Diane menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disipel atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik dari dalam dirinya, bukan dari ekstrinsik dari luar. Jadi harus dimotivasi dari dirinya sendiri, kita gali dari murid tersebut. Bapak Ibu, ada nilai kebajikan dari 6 institusi. Yang pertama ini pasti sudah kita sangat mengenalinya ya, profil pelajar Pancasila. Ayo Bapak Ibu semuanya kita menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Sebisa ya?
1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ini yang selalu kita sampaikan kepada anak. Kemudian yang kedua adalah nilai kebajikan dari Ibu Primary Yes Program. Jadi sikap murid itu nilai kebajikan yang diharapkan ada sebegitu banyaknya: toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah 9 pilar karakter. Nilai kebajikan yang diharapkan ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, dan gotong royong. Yang keempat, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Keterampilan hidup mencakup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Yang termasuk ke dalam petunjuk hidup adalah peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan, fleksibilitas berorganisasi, dan kesabaran. Berikutnya, institusi yang kelima, the 7 essential virtues, itu ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Dan yang terakhir, ini adalah proyek nilai-nilai kebajikan. Dari 6 institusi ini, beberapa institusi organisasi pendidikan di bawah ini telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil belajar Pancasila. Bila disimpulkan bahwa sebagian institusi saling memiliki nilai kebajikan yang sama, tetapi yang sesuai dan sekarang ini yang sedang kita jalankan adalah profil belajar Pancasila. Bapak Ibu, saya memiliki pertanyaan dan mohon dijawab. Bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi karyawan terbaik karena sering tepat waktu, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Monggo, tulis dipakai mic-nya. Monggo, silakan. Bagaimana, tulis? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan dari Bu Ika Naryadi, apakah kami sebagai guru atau karyawan tadi bila tidak ada aturan yang memberikan surat teguran untuk datang terlambat atau memberikan reward kepada karyawan terbaik, tetap datang tepat waktu untuk mengajar siswa. Kalau menurut kami, saya dari segi pandang saya tetap, karena Tetap datang tepat waktu, ya. Karena tanggung jawab pada anak-anak atau siswa. Berarti itu motivasinya dari mana, Bapak Ibu? Dari diri sendiri, motivasi intrinsik. Monggo ada yang Terima kasih. Terima kasih, Bu Lis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Sita, pendapatnya untuk pertanyaan yang ini. Pakai mic-nya. Terima kasih Bu. Di sini saya akan mencoba menjawab dengan pertanyaannya Bu Ika. Bila di sekolah Anda secara pribadi, karena itu sudah menjadi tanggung jawab saya dan itu juga sudah menjadi konsekuensi saya atas pekerjaan saya akan datang
datang tepat waktu, kalau bisa 10 menit atau 15 menit sebelum waktu kita kerja saya sudah datang untuk mengupayakannya. Tapi juga tidak luput, saya ini juga manusia biasa, mungkin di rumah ada kendala seperti apa atau di jalan ada kendala seperti apa. Nanti ketika saya datang terlambat di sekolah, saya mencoba untuk, bukan mencoba, tapi selalu menerapkan ini untuk meminta maaf kepada atasan saya. Begitu Bu, terima kasih. Terima kasih Bu Suta atas jawaban Ibu. Dari pertanyaan yang sudah saya tampilkan, panjenengan semua sudah memiliki motivasi intrinsik bahwa datang tepat waktu, baik itu ada penghargaan atau tidak dari atasan. Saya yakin panjenengan semua memiliki tanggung jawab pada tugasnya masing-masing. Jadi memang walaupun di lembaga kita sudah ada absen dan itu ada range waktunya, saya yakin panjenengan bisa hadir 15 menit atau 10 menit sebelumnya. Dan saya rasa Bu Suta kalau untuk izin terlambat itu jarang sekali karena memang kita sudah memiliki kesadaran diri yang cukup tinggi. Terima kasih. Masuk ke materi yang kedua, yaitu teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi setelah Diane Gosen melaksanakan penelitiannya, beliau menemukan 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini diartikan orang ini memiliki motivasi supaya untuk menghindari hukuman dan mencari tempat aman. Kemudian dia pasti akan memiliki pertanyaan dalam hatinya, akan terjadi apa ya nanti kalau saya melakukan hal itu. Jadi dia memilih jalur yang aman supaya dia tidak mendapatkan impact lebih dari tindakan yang dia munculkan. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Orang ini dengan motivasi ini akan bertanya, apa ya yang akan saya dapatkan dari orang itu kalau saya melakukan hal ini kepadanya. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan suatu pujian. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Motivasi ini di dalam hatinya akan bertanya, orang yang seperti apa ya saya ini apabila melakukan hal yang saya yakini. Jadi di dalam diri mereka muncul banyak pertanyaan yang dia pikirkan, di mana pertanyaan itu dapat memotivasi diri untuk membuat seseorang itu memiliki nilai-nilai disiplin positif yang akan berdampak pada perilaku yang sifatnya juga positif juga. Nah, di sini ada pertanyaan, Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelasnya menjadi gaduh dan anak-anak
anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidung. Ini ada situasi kelas Pak Seno, di mana Pak Seno memberikan pertanyaan kepada Iva yang pada saat itu Iva tidak fokus pada apa yang dijelaskan oleh Pak Seno. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva dan mengapa? Monggo Pak Munib bisa dijawab dengan kondisi kelasnya tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Kalau menurut pendapat saya tidak setuju, Ya. karena bisa mengakibatkan mental Iva menjadi turun sehingga akan membuat anak tidak bisa berpikir dengan baik. Menjadi malu gitu ya Pak ya? Iya, benar, malu. Terus menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Itu sebuah konsekuensi, itu bukan hukuman, diberikan dengan pertanyaan yang menurut dia si Iva itu menguasai dalam pelajaran tersebut, sehingga Iva tidak Terhadap Iva, bagaimana Bapak Ibu? Setuju Bapak? Tidak, boten. Mengapa Bapak Ibu? Mengapa panjenengan semua tidak setuju? Menurut Pak Munib akan menjatuhkan mental Iva sehingga Iva merasa malu. Baik, terima kasih Bu Ida. Tindakan pertanyaan untuk jawaban apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno? Tentu saja sebagai seorang pendidik tidak setuju lagi ya. Baik, dikatakan Pak Munib tadi merusak mental ya Bapak ya, menjadi malu, ya menjadi malu. Seharusnya Pak Seno itu tidak memberi tindakan seperti itu. Seharusnya Pak Seno sebelum memberi tindakan memberi motivasi dulu terhadap Iva. Beliau harus memberi motivasi dulu supaya Iva itu percaya diri, kemudian bisa menjawab dan tidak langsung menjustis dia nggak bisa terus kan, Dan membiarkan suasana kelas juga gaduh. ya itu. Seharusnya Pak Seno juga mengondisikan kelas dan memberi motivasi kepada Iva seperti itu. Dan untuk tindakan terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi, itu menurut saya Pak Seno itu memberi hukuman. Untuk tindakan terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi, itu menurut saya Pak Seno itu memberi hukuman, Bu. Berikan hukuman. Ya, menurut saya. Ya, jadi hukuman itu serta merta langsung maju ke depan, langsung tunjuk hidung seperti itu. Kalau konsekuensi kan memang sebelum pembelajaran nanti kalau ada kesepakatan kalau Iva tidak bisa mengerjakan silakan maju ke depan, dihukum. Konsekuensinya seperti itu. Jadi anak-anak memahami, anak-anak memahami dengan apa yang akan kita lakukan nanti. Iya, seperti itu menurut pendapat saya sendiri. Terima kasih. Terima Terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari Pak Munib dan Bu Ida. Memang benar bahwa tindakan Pak Seno terhadap Iva itu sangat tidak kita setujui ya Bapak Ibu, karena bagaimanapun mengkondisikan Iva menjadi bahan tertawaan teman-temannya itu adalah kondisi yang dapat menjatuhkan mental seorang anak. Dan tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman Bapak Ibu, karena secara spontanitas dilakukan oleh Pak Seno. Ayo maju dengar, tunjuk hidungnya, sehingga dia semakin terkondisikan menjadi malu di depan teman-temannya. Nah Bapak Ibu, perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Jadi
Di awal pembelajaran kita menyampaikan tujuan pembelajaran apa yang akan kita pelajari pada hari itu, dan kemudian kita membuat kesepakatan kepada anak-anak alurnya bagaimana hari itu dan apa saja yang akan kita sepakati bersama untuk bisa mencapai tujuan itu kita komunikasikan dengan anak-anak. Kemudian yang terakhir adalah restitusi, adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini dari pendapat dosen pada 2004. Nah, mari kita menentukan setiap kalimat yang sudah saya bacakan itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Oke, saya bacakan yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat ke sekolah. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi, karena anak tersebut tahu bahwa di kelas kita tidak boleh melakukan coret-mencoret baik itu di meja maupun di dinding. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman apa konsekuensi? Hukuman itu. Masuk ke hukuman? Hukuman. Karena alasannya karena di sekolah itu apa sudah ditentukan harus pakai masker. Iya. Di masa itu. Di masa itu. Di masa itu. Situasional, nggih. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman apa konsekuensi? Kalau ini sudah disepakati, bisa masuk konsekuensi. Dalam artian anak-anak ada kesepakatan dengan guru PJOK-nya, sehingga ketika dia sadar diri sudah terlambat 10 menit, pasti dia akan segera mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Tribun, masuk ke apa? Masuk ke hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Murid menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Jadi sekarang yang terakhir, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Bagaimana? Masuk ke hukuman apa konsekuensi? Masuk ke konsekuensi kalau memang sudah disepakati bersama, nggih. Jadi panjenengan sudah memahami bedanya hukuman sama konsekuensi, di mana hukuman itu
muncul secara tiba-tiba dan tidak direncanakan. Tetapi kalau konsekuensi adanya kesepakatan di awal bersama murid-murid, jadi dua arah. Jadi tidak, kalau cuma cenderung satu arah ya diputuskan oleh gurunya. Bapak Ibu, di sini saya menampilkan didukung oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang, itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya muncul. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang ini diartikan dia memiliki motivasi yang tidak murni dari dirinya sendiri. Kemudian penghargaan menjadi tidak efektif. Penghargaan bisa merusak hubungan antar teman. Temannya pasti akan muncul rasa apa Bapak Ibu? Rasa iri. Yang itu saja diberi ini sama berburu, aku tidak, ya. Penghargaan mengurangi ketepatan karena kita sebagai seorang manusia, sehingga melakukan suatu kesalahan itu berapa persennya pasti akan selalu kita lakukan. Penghargaan menurunkan kualitas. Jadi kualitas dari seorang murid itu bisa menurun apabila kita memberikan penghargaan kepada siswa itu juga tidak tepat memberikannya. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Aku ingin guru senang. Penghargaan itu menghukum, dimana diartikan siswa tersebut menjadi motivasinya bukan langsung dari dalam dirinya sendiri. Maunya aku pengen bagus di depan guru, sehingga dia kadang melakukan hal-hal yang tidak disukai sama teman-temannya. Motivasi dia cari muka. Motivasi dalam diri intrinsik. Jadi dia memiliki ketercapaian dalam diri itu hanya difokuskan pengen mendapatkan penghargaan. Nah, itu yang harus kita hindari. Nah, ini Bapak Ibu, untuk materi berikutnya adalah keyakinan kelas. Jawablah pertanyaan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa? Kenapa Bapak Ibu? Untuk apa? Untuk menjaga keselamatan diri sendiri. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Untuk apa? Menjaga kesehatan. Dari dua jawaban yang sudah panjenengan sampaikan, itu adalah suatu keyakinan dari dalam panjenengan sendiri, dan dari keyakinan itu akhirnya selalu panjenengan laksanakan. Mergo aku pengen selamat naik motor, maka aku pakai helm. Mergo aku nggak pengen sakit, nggak pengen ketularan teman saya yang kena flu, maka saya pakai masker. Dari manapun mau makan atau apapun, saya selalu mencuci tangan karena untuk menjaga kesehatan diri sendiri. Dan semua keyakinan itu adalah dari diri kita, dan kita lakukan karena kita sadar bahwa itu memang
yang penting untuk diri kita. Buat kamu. Untung kamu tidak berpikir kata lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak tekad pas. Tindakan kamu itu kira-kira Capek. jadi keyakinan atau prinsip. Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menentukan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil kebijakan, berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah Bapak Ibu, setelah melihat video tersebut, itu ada 3 langkah segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian Nah Bapak Ibu, setelah melihat video tersebut, itu ada 3 langkah segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Semua perilaku itu memiliki sebuah alasan dan menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal dari dalam diri untuk memberikan kontrol dan menyadari apa yang kita yakini. Nah Bapak Ibu, di depan ada segitiga restitusi. Yang pertama yang bisa kita tanyakan kepada anak-anak itu, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian menstabilkan identitasnya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita yakinkan dulu bahwa siswa tersebut kita tenangkan dulu dengan setelah kita panggil, diberi ruangan tersendiri, kita stabilkan identitasnya dulu dengan kita memberikan penguatan bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ditanya dulu siswanya, kenapa dia berbuat seperti itu, sehingga dia lebih terbuka memberikan gambaran-gambaran dan alasan kenapa dia melakukan hal seperti itu. Kemudian kita menanyakan keyakinannya murid, keyakinan kelas apa yang sudah gambaran-gambaran dan alasan kenapa dia melakukan hal seperti itu. Kemudian kita menanyakan keyakinannya murid,
keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati bersama, mereview kembali. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kita gali yang ada dalam diri siswa untuk menumbuhkan keyakinannya sehingga dia bisa memunculkan penyelesaian atau bentuk penyelesaian apa yang ingin dia lakukan atas situasi atau masalah yang sudah muncul. Bapak Ibu, saya akan membagikan sebuah dialog antara Pak Joko dan Mario juga Adi. Mario dan Adi merupakan murid kelas 8 di SMP Tunas. Pada jam istirahat makan siang, saat mereka semua anak lain bermain di luar kelas, mereka diajak bicara oleh guru wali kelas mereka, yaitu Bapak Joko. Jadi panjenengan bisa membaca dialog mereka, kemudian bisa menjawab pertanyaan yang ada di depan. Nanti gini. Jadi dari dialog itu, mari kita menentukan posisi mana yang dipraktekkan oleh guru. Dan yang kedua, apa yang dikatakan guru dalam tahapan menstabilkan identitas. Yang ketiga, apa yang dikatakan guru dalam tahapan validasi tindakan. Yang keempat, apa yang dikatakan guru dalam tahapan keyakinan. Dan yang kelima, kira-kira sesuai prinsip restitusi, apa yang akan dilakukan Mario dan Adi untuk memperbaiki kesalahan mereka pada Ibu Dina. Jadi ada 5 posisi kontrol yang digunakan oleh Pak Joko pada dialog itu. Posisi kontrol apa? Ada yang sudah bisa menemukan? Keyakinan. Di sini Pak Joko mengatakan, sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Adi, siang Bu. Adi sudah sholat zuhur? Sudah Bu. Adi tahu kenapa dipanggil Bu Ika ke sini? Tidak Bu. Adi seminggu yang lalu sering kali tidak masuk sekolah. Apa itu benar? Iya Bu. Tidak masuk sekolah itu perbuatan yang baik atau tidak? Tidak Bu. Setiap manusia itu pernah melakukan kesalahan, begitu juga Bu Ika dan Mas Aldi. Di sini Bu Ika ingin membantu Aldi supaya rajin berangkat sekolah. Coba ceritakan kenapa Aldi sering tidak masuk sekolah. Karena sering tidur terlalu malam. Sehingga bangun kesiangan. Oh, sering tidur terlalu malam. Kegiatan apa yang Aldi lakukan sehingga tidur terlalu malam? Nonton TV dan main HP. Aldi masih ingat keyakinan kelas yang kita buat di awal tahun pelajaran? Apa keyakinan kelas kita itu? Disiplin. Disiplin itu adalah sikap yang harus dimiliki siswa sehingga harus datang tepat waktu ke sekolah. Menurut Aldi, sikap disiplin itu baik apa tidak? Baik. Sikap disiplin itu memang kita perlukan, Aldi. Kalau Aldi yakin itu baik, apa yang harus Aldi lakukan supaya rajin datang ke sekolah? Tidak tidur terlalu malam. Tidak terlalu malam tidurnya. Terus apa lagi? Tidak main HP. Iya, tidak main HP sebelum Aldi tidur. Kalau Aldi sudah yakin akan melakukan semua itu, mulai kapan Aldi melaksanakan semua itu? Nanti malam. Mulai nanti malam? Ya, terima kasih Aldi ya, sudah ngobrol dengan Bu Ika. Bu Ika yakin Aldi akan bisa menjadi anak yang soleh.
kebanggaan Bu Ika dan orang tua. Terima kasih Mas Aldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi, senang sekali sharing dengan Bu Ika untuk mencari solusi yang saya hadapi. Sering tidak masuk sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bagus. Siang Bu. Bagus sudah sholat zuhur? Sudah Bu. Bagus tahu kenapa dipanggil Bu Ika ke sini? Tidak tahu Bu. Bagus, seminggu yang lalu saat ulangan duduk dekat Rizal, apa Bagus mencontek? Ya Bu, benar. Mencontek jawaban teman itu perbuatan yang baik atau tidak? Tidak Bu. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan, begitu juga Bu Ika dan Bagus. Di sini Bu Ika ingin membantu Bagus supaya tidak melakukan kegiatan mencontek ulangan teman. Bagus pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu. Tidak belajar sering, tidur terlalu malam Bu. Apa yang Bagus lakukan ketika tidur terlalu malam? Nonton TV dan main HP Bu. Bagus masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita buat di awal tahun pelajaran? Ingat Bu. Apa keyakinan kelas kita? Apa Ju? Mas Ju? jujur. Jujur. Menurut Bagus, sikap jujur itu baik apa tidak? Baik Bu. Sikap jujur itu memang kita perlukan ada pada diri kita. Bagus yakin itu baik. Apa yang harus Bagus lakukan supaya tidak mencontek lagi? Belajar tidur Tidak tidak terlalu malam. malam. Kemudian Tidak main HP. Kemudian apalagi? Kalau Mau tidur, tidur mempersiapkan mempersiapkan apa? Peralatan. peralatan sekolah. Sudah yakin akan dilakukan oleh Bagus? Mulai nanti malam Bu. Mulai nanti malam akan disiapkan oleh Bagus. Ya? Ya. Terima kasih Bagus. Bu Ika berharap kamu akan menjadi kebanggaan Bu Ika dan orang tua. Lakukan apa yang ingin dilakukan oleh Mas Bagus untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih Mas Bagus. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus, senang sekali sudah sharing dengan Bu Ika untuk mencari solusi masalah yang saya hadapi. Sering mencontek pada saat ulangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.